Shalom saudaraku, berjumpa lagi bersama dengan saya, Gembala Jemaat Gereja Isa Al-Masih Lawang Light Generation, dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Tetap semangat, tetap berpengharapan, dan harus selalu yakin menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Firman Tuhan kali ini terambil dari Matius 9 ayat 22. Matius 9 ayat 22 berkata, "Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, 'Teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau.' Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu." Saudaraku, ini adalah kisah bagaimana seorang perempuan yang selama 12 tahun pendarahan dan tidak kunjung sembuh, namun karena ia percaya akan mukjizat yang Tuhan nyatakan, maka ia menjamah ujung jubah Yesus dan ia mengalami kesembuhan. Dan yang menarik dari kisah itu adalah Yesus kemudian berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Itu berarti kesembuhan yang dialami oleh perempuan itu terjadi karena iman yang ia miliki kepada Tuhan Yesus. Dan saya percaya bahwa peristiwa itu tidak hanya terjadi pada 2000 tahun yang lalu saja, tetapi juga masih relevan sampai hari ini. Jika kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang kita imani, maka hal itu pasti akan terjadi dalam hidup kita. Seperti yang dialami oleh seorang anak kecil yang bernama Sally. Sally berumur 8 tahun ketika ia mendengar ibu dan ayahnya sedang berbicara mengenai adik lelakinya. Georgie, adiknya itu sedang menderita sakit parah dan orang tuanya telah melakukan apapun agar ia dapat disembuhkan. Menurut medis, hanya operasi yang sangat mahal lah yang dapat menyelamatkan jiwa Georgie dan menolong ia dari penderitaannya. Namun karena biaya yang sangat mahal, maka mereka tidak sanggup melakukannya. Sally mendengar ayahnya berbisik, hanya keajaiban yang bisa menyelamatkan anak ini. Mendengar perkataan ayahnya itu, Sally pergi ke tempat tidur dan mengambil celengan dari tempat persembunyiannya. Kemudian ia mengeluarkan isi celengan itu ke lantai dan menghitungnya dengan cermat. Jumlahnya $1.11. Dengan membawa uang tersebut, Sally menyelinap keluar dan pergi ke toko obat di sudut jalan rumahnya. Ia menunggu dengan sabar sampai seorang apoteker memberi perhatian, dan dia bertanya kepada anak itu, "Apa yang bisa saya bantu, adik kecil?" Sally kemudian menceritakan apa yang dialami oleh adiknya Georgie, bahwa ia hanya bisa disembuhkan oleh keajaiban. Karena itu ia datang ke apotek itu untuk membeli keajaiban itu. Tentu saja jawaban Sally ini membuat sang apoteker itu merasa geli. Lalu kemudian ia menjawab Sally dan mengatakan bahwa di apotek itu tidak ada obat yang bernama keajaiban. Tetapi Sally, si anak kecil itu, memaksa sang apoteker bahwa ia sanggup membayarnya asal ia mendapat obat yang bernama keajaiban itu. Karena sang apoteker tidak juga merespon, akhirnya anak itu mulai menangis. Saat peristiwa itu terjadi, kebetulan Dr. Carlon Armstrong ada di tempat itu dan sedang lewat di depan Sally. Tergugah oleh semangatnya untuk melihat kesembuhan adiknya, lalu ia bertanya kepada anak itu, "Obat keajaiban seperti apa yang kamu butuhkan untuk adikmu, nak?" Sally menjawab, "Aku tidak tahu. Yang aku tahu ia sedang sakit parah dan mamaku mengatakan bahwa ia harus dioperasi. Tetapi ayah dan ibuku tidak memiliki uang yang cukup. Kata ayahku, hanya keajaiban yang bisa menyembuhkannya." Lalu Dr. Armstrong bertanya, "Berapa uang yang kamu punya?" Sally menjawab, $1.11. Lalu Dr. Armstrong menjawab,
Kebetulan dengan uang $1.11 itu harga yang tepat untuk membeli sebuah keajaiban. Dokter itu kemudian mengambil uang tersebut dan memegang tangan Sally serta berkata, "Bawa saya kepada orang tuamu, saya ingin tahu bagaimana keadaan adikmu itu." Tak lama setelah peristiwa itu kemudian, Dr. Armstrong melakukan operasi atas Georgie dan berhasil menyelamatkan nyawa anak itu. Kedua orang tua Sally sangat bahagia dan sangat berterima kasih untuk operasi yang penuh keajaiban itu. Ayah Sally berkata, Ayah Sally kemudian bertanya kepada sang dokter, "Saya tidak tahu berapa saya harus membayar biaya operasi ini." Sang dokter dengan senyuman menjawab bahwa operasi itu menelan biaya $1.11 yang sudah lunas dibayarkan oleh Sally. Saudaraku, kisah di atas adalah sebuah peristiwa keajaiban yang luar biasa. Untuk melihat sebuah keajaiban, kadangkala kita perlu seperti Sally si anak kecil itu. Dengan polos ia melakukan tindakan iman yang luar biasa. Bayangkan bila anak itu tidak melakukan apa-apa. Saya yakin Georgie sang adik tidak akan mendapat kesembuhan apapun. Karena itu saudaraku, mari kita belajar untuk tidak hanya cukup memiliki iman, tetapi juga iman yang bertindak, iman yang melakukan sesuatu. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita, namun jangan lupa ada bagian yang harus kita kerjakan. Itulah sebabnya saudaraku, kita perlu senantiasa untuk terus memiliki iman yang kokoh, tetapi juga tindakan yang konkret. Hari ini, keajaiban apa yang Anda rindukan? Mari kita tidak hanya beriman, tetapi juga bertindak. Kiranya Tuhan menyertai dan senantiasa memberkati kita. Mari kita berdoa. Engkaulah Allah sumber dari keajaiban. Kepadamu kami datang, kepadamu kami memohon belas kasihan. Kiranya kuasa Tuhan dari tempat yang maha tinggi melawat setiap kami. Kalau ada di antara kami yang mendengar acara ini sedang mengalami masalah, sedang mengalami sakit penyakit, sedang mengalami problema apapun, kiranya keajaiban-Mu melawat mereka. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu, terima kasih untuk keajaiban-Mu yang senantiasa kami rasakan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Serahkan padamu, Allah pembelaku, segala kuat hatiku ku taruh di kaki-Mu. Allah pemeliharaku, bila Kau yang membuka tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Segala perkaraku ku serahkan padamu.